Shalom, salam damai sejahtera bagi kita yang berada di mana saja saat ini. Berjumpa kembali dalam santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campagaya di hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Karena itu, memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang berharap dalam pimpinannya dan juga dalam menjalani hari ini, menjalani hidup kita dalam tuntunan terang firman-Nya. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah Tuhan yang telah memelihara kami dari sepanjang malam, dan hari ini di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama menikmati hari yang Engkau anugerahkan. Memulai akan seluruh kegiatan dan aktivitas kami dalam menjalani sepanjang hari-hari hidup kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita saat ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 22, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau
untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapakah engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Tema kita pagi ini ialah ragu-ragu. Ragu-ragu. Keadaan tidak tetap hati atau sikap yang belum yakin disebut ragu-ragu atau bimbang. Manusia kerap kali meragukan berbagai hal dalam kehidupannya, antara lain masa depan, karir, keuangan, jodoh, kesehatan, dan lain-lain. Bukan tidak mungkin keraguan-raguan dapat membuat manusia terpuruk dan terjebak dalam ketidakpastian. Pada saat Paulus bersaksi menggunakan bahasa Ibrani, orang Yahudi di Yerusalem berangsur menjadi tenang. Dalam ayat yang kedua, keraguan orang Yahudi sempat hilang karena mereka mendengar bahasa sehari-hari mereka. Paulus menceritakan berbagai peristiwa yang ia alami, seperti berbicara dengan Kristus dalam ayatnya yang ke-8. Melihat cahaya menyilaukan yang membuatnya tidak dapat melihat dalam ayat yang ke-9. Dituntun dalam perjalanan ke Damsyik dan berjumpa dengan Ananias yang mencelikkan matanya. Bangsa Yahudi menolak keluar dari keraguan untuk percaya pada pemberitaan Paulus pada ayatnya yang ke-22. Dan berteriak untuk mengenyahkannya. Sementara itu, Paulus merespon dengan mendengarkan Tuhan dan terus setia melayaninya meski berada di tengah berbagai penolakan atas penginjilannya. Menjalani hari-hari permulaan tahun 2024, sembari memikirkan yang akan terjadi di masa depan, dapat membawa kita kepada keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan. Berbagai ketidakpastian hidup kerap menjebak kita pada keraguan. Kerry Otis berujar mengenai ketidakpastian. Menurutnya, manusia selalu mengalami perubahan dan ketidakpastian setiap hari. Artinya, ketidakpastian adalah keniscayaan dalam hidup manusia. Terhadap itu, kita belajar dari bacaan hari ini. Ayat 16 berkata, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu dengan berseru kepada nama Tuhan. Kata bangun mengajak kita untuk bergerak dan tidak tinggal diam pada keraguan, melainkan meneguhkan identitas dan menghidupi baptisan dalam Kristus serta teruslah berseru kepada nama Tuhan. Selamat hidup, yakin dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang tetap senantiasa mengingatkan kami untuk boleh belajar senantiasa menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, bahwa di sepanjang kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang tetap senantiasa memimpin dan tetap senantiasa bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, berdoa buat setiap pergumulan dan persoalan yang terjadi atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah semua rencana-Mu itu indah pada waktunya. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak dalam pendidikan mereka, masa pertumbuhan mereka. Sekiranya Tuhan yang tetap senantiasa menolong mereka agar dapat bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan biarlah mereka tetap senantiasa menempuh pendidikan mereka agar mereka dapat memperoleh ilmu dan semangat di dalam mengejar
segala cita-cita dan harapan mereka. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang boleh menyatakan kuasa Tuhan atas setiap kerinduan dari anak-anak-Mu. Berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dalam tugas dan pekerjaan. Kiranya apa yang dikerjakan boleh membawa sukacita dan berkat baru dalam kehidupan masing-masing mereka. Berdoa juga ya Tuhan bagi segenap jemaat Tuhan dalam setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh diterima. Mari Tuhan tetap senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah masing-masing kami tetap terus mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan masing-masing kami. Yang memperoleh pertambahan usia, Tuhan tambahkan berkat-Nya. Tuhan berikan kesehatan serta kekuatan bagi mereka. Bagi yang sakit, mari Tuhan pulihkan dari setiap penyakit yang mereka derita. Yang berduka cita, mari Tuhan hiburkan mereka. Berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dalam masa tua mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa diberikan kesehatan dan kasih sayang dari setiap anak-anak dan cucu. Setiap kegiatan dan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan sepanjang seminggu ini, biarlah Tuhan yang berkenan memberkati agar dapat dikerjakan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok negeri ini. Biarlah Tuhan yang tetap senantiasa memberkati bagi para pemimpin kami dalam memimpin negara kami ini dengan baik dan dengan penuh keadilan dan penuh kebijaksanaan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, seru sembahyang kami kepadamu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat melanggar perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita di pagi hari ini. Selamat menjalani setiap aktivitas kita. Tuhan yang tetap senantiasa